Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah. Hari ini pertemuan kedua kita di pekan hari ini. Sebelum kalian menuju ke PAS, bab terakhir kalian adalah peluang. Ada di bab 10. Ada di halaman berapa, Kak? 223 atau 32. Coba dicek dulu. Materi peluang. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas 81 yaitu Hilmi. Silakan Hilmi, silakan dipimpin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Ya, terima kasih Hilmi sudah memimpin dengan baik. Kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi peluang hari ini di bab 10 kita pelajari. Yang pertama, ada sedikit hadis atau surat ini surat Al-Imran ayat 189. Boleh kita baca sama-sama? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini ada artinya. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Jadi dalam surat ini ada kandungannya, yaitu menunjukkan bahwa setiap orang berpeluang untuk masuk surga atau neraka yang berdasarkan oleh keberuntungannya kalau dia masuk surga. Apa aja sih amalan-amalan yang bisa masuk surga? Perbuatan baik kalian yang sederhana yang biasa kita lakuin deh. Tolong menolong sama teman, berkata baik dan bersopan santun sama teman, saling menghargai. Itu termasuk ke dalam amalan nih untuk kalian berpeluang untuk masuk surga. Jadi kandungannya sedikit untuk hari ini. Jadi jangan deh membuat yang tidak baik atau kita harus menjauhi larangannya. Misalkan ledek-ledekan, menyakiti hati temannya atau menyakiti hati gurunya. Itu motivasi sedikit dari Yunisa hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran agar pembelajarannya berjalan dengan lancar, dengan maksimal, kesepakatannya kita sama-sama bekerja sama dalam pembelajaran proses hari ini. Yaitu yang pertama, boleh main HP namun dalam keperluan pembelajaran. Yang kedua, bagi siswa yang melanggar kesepakatan, HP dikumpulkan di meja ibu, ya. Terus yang ketiga, dengan bantuan kerjasama dalam pembelajaran ini, biar mencapai tujuan kalian paham pembelajarannya, pembelajaran selesai dengan baik. Terus yang keempat, mari menghargai satu sama lain. Bisa mempermasuk ilmu ke kalian, kalian juga butuh ilmu yang bisa akan kasih. Jadi kita harus bekerja sama nih, sama-sama harus ikhlas dan ridho dalam belajar. Pembelajaran kita simak baik-baik ya. Tentang peluang sedikit diberikan. Apa sih peluang? Ya, dari video tersebut banyak kan manfaat-manfaat peluang yang akan kita pelajari. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Olive kenapa Olive? Sakit. Olive sakit. Udah berapa hari dia? Oh, baru hari ini. Oke, kita doakan semoga Olive lekas sehat dan bisa belajar dan berkumpul bersama-sama kita lagi. Amin. Olive absen di rumah. Oke. Nah, udah lihat sedikit foto
kejadian. Jadi ada kemungkinan peluang, masih sama lah ya, masih bersangkut. Nah, istilah peluang yang akan kita pelajari ada namanya eksperimen, ada ruang sampel, dan ada titik sampel. Itu istilah yang baru kamu temui di materi peluang ini. Nah, jenis peluang yang akan kita bahas ada peluang empiris dan peluang teori. Tujuan pembelajaran kali ini melalui pembelajaran PBL, Problem Based Learning, nanti kita menyelesaikan masalah dengan tim berdiskusi. Kalian peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari titik sampel, terus mampu menemukan konsep peluang dalam suatu percobaan sederhana. Yang ketiga, memecahkan masalah berkaitan dengan konsep peluang tersebut. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ada quiz time. Boleh kita siapkan handphonenya. Kita mulai quiz. Bisa scan QR. Kalau sudah muncul, ini bisa digunakan. Boleh di scan QR. Terdiri dari 5 soal, nggak terlalu banyak. Hanya pemahaman kalian di awal tentang materi peluang. Biasanya peluang itu berhubungan dengan materi himpunan yang udah kalian pelajari dan pecahan. Dua materi itu masih bersangkut paut. Tulis namanya, boleh nama panggil. Kita mulai ya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Benda yang berkaitan dengan peluang apa ya? Dadu, apa lagi? Koin. Dadu, koin itu aja Bu sering terjadi. Ya, itu benda-bendanya ya. Benda-benda yang berkaitan dengan peluang ada dadu, ada koin, dan satu lagi ada kartu. Biasanya kalau kartu kalian pelajari di SMA. Jadi kita dua benda dulu aja. Nah, istilah dalam peluang yang pertama kita jelaskan di sini ya, ada percobaan. Istilah pertamanya itu percobaan atau eksperimen. Adalah suatu usaha yang menyebabkan terjadinya kemungkinan. Jadi dia berusaha tuh, bercobaan namanya. Nah, misalkan di sini ada pelemparan koin. Koin kan ada sisi gambar, ada sisi angka. Nah, itu menghasilkan dua kemungkinan. Kalau koin itu kita usahakan dilempar jatuh, bisa menghasilkan dua kemungkinan. Bisa jadi dia yang terlihat koin, yang terlihat si angka, bisa yang terlihat si gambar. Muka yang belakang sama muka yang depannya. Istilah yang kedua ada ruang sampel atau himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi dengan lambangnya S. Misalkan lagi masih koin, kita lempar angkanya, kemungkinannya ada dua, ada angka, ada gambar. Maka dia disebutkan anggota kemungkinannya atau anggota ruang sampelnya ada dua, atau disebut di sini ada NS sama dengan dua, terdiri dari angka dan terdiri dari gambar. Itu ruang sampel. Ibu kalau misalkan ruang sampel dadu gimana?
3, 4, 5, 6. Ya kan? Dia punya sisi 1, sisi yang 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, sisi 6. Sehingga NS itu banyaknya dia ada 6. Gitu. Oke? Itu ruang sampel. Next. Ada lagi namanya titik sampel, anggota-anggota dari ruang sampel. Contoh di koin ini, titik sampelnya ada angka sama ada gambar. Berarti kalau titik sampel di dari dua ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 dan seterusnya. Itu namanya titik sampel, anggotanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak? Tidak. Kita lanjut. Setelah tahu istilah-istilahnya, cara menyusun anggotanya ada 3 cara. Yang pertama dengan cara mendaftarkan langsung seperti ini, mendaftarkan langsung anggota-anggotanya, atau ada juga yang dengan cara diagram pohon, ada juga yang dengan tabel. Contoh di sini ada munculnya angka dan munculnya gambar pada suatu koin. 2 koin misalkan Bu bisa lempar. Yang satu dia bisa muncul dua-duanya apa? Koin yang pertama bisa muncul angka, koin yang kedua bisa muncul angka. Itu mungkin kan terjadi. Misalkan yang satu dilempar ada angka sama gambar, itu muncul kan, bisa terjadi. Ada lagi gambar sama angka Bu, satu lagi gambar sama gambar. Ini cara mendaftarkan anggota secara langsung. Ada lagi dengan cara pohon. Kita anggap ini koin pertama, kemungkinannya ini koin kedua. Koin pertama, koin kedua. Koin pertama bisa menghasilkan angka, bisa menghasilkan gambar. Koin kedua juga sama. Dia bisa menghasilkan gambar, bisa menghasilkan angka dari pelemparan tersebut. Koin pertama, dia angka sama angka, bisa jadi. Sampai sini. Untuk menyusun anggota ruang sampel, ada yang mau ditanyain? Tidak? Oke, kita lanjut. Jenis peluang tadi 2 yang akan kita bahas hari ini, empirik dan teoris. Yang contoh soal yang selanjutnya, 2 buah koin dilempar secara bersama-sama. Tentukan peluang munculnya kedua sisi gambar. 2 buah koin kita pakai ini nih, contoh-contohnya. 2 buah koin. Peluang munculnya sisi gambar. Berarti dia apa sisi gambar? D. Yang ada gambar-gambar ini. Ada AG, GG sama GA. Kedua sisinya gambar. Kedua sisinya gambar yang ini. GG, ya. Rumusnya PA sama dengan apa? RA per RS. Si GG sekali muncul doang kan, dia ada cuma 1. Berarti NA-nya sama dengan 1. Dengan ruang sampelnya ada berapa? 2 buah koin. Ada 4. Jadi peluang munculnya kedua sisi gambar adalah 1/4. Bu Nisa perlu diubah lagi kan sampai desimal, nggak usah, cukup. Kalian sudah cukup sampai pecahan yang paling sederhana. Makanya tadi Bu Nisa bilang ini berhubungan sama himpunan dan berhubungan sama pecahan. Pecahan-pecahan tapi yang sederhana. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami materinya? Bisa. Oke, kita mau diskusi kelompoknya menggunakan kelompok yang kemarin ya, kelompok yang sudah kita pakai di pertemuan yang kemarin. Sebelumnya kita jelaskan dulu mengenai LKPD-nya. Di sini ada LKPD. Tentang peluang. Mana tadi ya LKPD? LKPD mengenai peluang. Kita hanya terdiri dari 2 soal. Di sini ada 2 masalah. Yang pertama, kita ada masalah tentang ludo. Jadi ada 4 orang pemain
main ludo, dia harus mengeluarkan, kalau ludo kan harus mengeluarkan angka 6 ya, baru dia bisa jalan. Nah, peluangnya si masing-masing ada siapa aja di sini ya? Ada Winda, ada Putri, ada Adel, dan ada Rifka. Si Winda, Putri, Rifka ini bisa keluarin angka 6 di peluangnya pada berapa? Di sini sudah disediakan kolomnya, kalian tinggal isi sesuai rumusnya. Yang kedua ada suit Jepang, gunting kertas batu, tahu kan? Gunting kertas batu ini ada peluangnya juga, ada pemain A dan si pemain B. Pada saat pemain A misalkan mengeluarkan gunting, pemain B mengeluarkan kertas, berarti yang menang siapa? Gunting, si A. Kalian tulis di sini. A menang, B menang. Tuh, di kolom sini. Kalau misalkan dua-duanya batu, berarti seri. Dari berapa kali percobaan di sini ada 9 kolom. Ya. Nanti kamu tuliskan dan di akhir ada soal sedikit dan evaluasi penyelesaian. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Boleh sekarang move ke kelompoknya dan Bu bisa bagikan LKPI-nya. Silakan berbagi sesuai kelompoknya berkumpul. Kalau yang mau akses menggunakan HP karena kapasitasnya 1, boleh di scan. Di sini ada PDF-nya, bisa diakses. Kelompok pertama, silakan tuliskan nama dan kelasnya. Ya.
Saatnya istirahat. It's time to have a break. Di Jepang kami dapat menyimpulkan peluang merupakan konsep yang mengacu pada kemungkinan atau potensi terjadinya suatu peristiwa dalam konteks situasi. Oke, jadi kemungkinan adalah peluang terjadinya suatu kemungkinan dalam hal-hal yang terjadi. Tadi kalian udah belajar tentang apa aja? Dadu pada permainan ludo. Biasanya kalau permainan ludo itu kan harus keluar 6 dulu baru bisa jalan ya. Jadi kita harus tahu nih dia dalam percobaan keberapa keluar angka 6-nya. Coba kalau tadi si Winda ya. Yang pertama siapa sih nama pertama? Winda. Winda berapa peluangnya? Kita samain sebelah sama-sama. Peluang Winda untuk muncul angka 6 berapa kalian dapatnya? 1/3. Kalau si Adel 1/2. Kalau si Rifka 1/5. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Dava. Tepuk tangan. Oke, soal evaluasi individu, kalian udah berkelompok berdiskusi bersama memecahkan 2 masalah. Soal individunya boleh ada 3 soal individu. 5 menit cukup. LKPD-nya boleh dirapikan, ditulis nama, yang jelas nanti kita kumpulin. Sekarang boleh si individu dulu. Kita mau tahu nih kalian paham gak sih tentang materi peluangnya? Hanya 3 nomor aja. Sudah di-scan semua? Siap? Siap? Boleh sambil berdiri dulu biar kamu gak berdiri. Kita sambil peregangan. Boleh kalau berdiri juga. Siap? Kita nyanyi. Pisangku belum masak, masak sabini di burung bari-bari. Dini di burung bari-bari, mangga lepak, patang kayu bengkok, lekong lima harami, apinya campur lupa.
makan api, apinya cangculupan. Nang mana berarti kutung dikirim bidawang. Nang mana berarti kutung dikirim bidawang. Oke, tepuk tangan. Gimana hari ini, Pak? Sedang? Mangga lontong. Oke, sebelum ke penghujung kita udah latihan individu bersama-sama dan dibahas. Kita masuk ke refleksi. Bu Nisa mau tahu kalian perasaannya hari ini kayak gimana? Materi yang disampaikan terlaksana dengan baik apa enggak? Ini ada di Google Form. Silakan boleh diakses, ditulis namanya. Kalau ada kendala boleh ditulis. Pesannya hari ini? Apa aja sih yang tadi kalian dapat dari pembelajaran peluang? Ada tadi kosakata istilah-istilah yang baru kita kenal. Ada apa aja sih? Eksperimen, sampel, apa? Ruang sampel apa? Ayo, apa lagi? Bu Nisa terima semua kata-kata baru itu. Dadu, ada yang baru dengar dadu? Enggak, apa lagi? Titik sampel, ruang sampel, apa lagi? Tadi ada berapa ya? Titik sampel, ruang sampel, peluang, eksperimen. Pak, ada lagi nggak? Sampai 10 ya, kosakata kata baru hari ini. Peluang teoritis. Apa lagi tuh? Temennya kita yang bisa apa? Iya, teoritis. Satu lagi apa temennya? Empirik. Ada lagi nggak? Siapa? Ayo. Ada lagi kok namanya pasti dari kelas 10 untuk apa dari kelas 10 ya? Sulit Jepang. Sulit Jepang. Nama lain sulit Jepang apa tadi Kak? Jam apa? Jam point, oh? Jam point tuh dihafal. Ada juga berarti ya? Kita senang kalau ada kata-kata yang nempel lah seenggaknya hari ini. Oh, satu lagi yang paling penting rumus peluang adalah peluang A sama dengan NA per NS. Ini yang paling penting dari semua kesimpulan yang sudah kita ambil hari ini. Oke, terus tadi sudah belajar tentang LKPD-nya, ada main ludo. Ternyata selama kita main ludo hari ini itu banyak kok yang bisa diambil. Banyak kok ada belajar matematika, kita taunya main keluar dan kita ada peluang di situnya. Ada pembelajaran materi kelas 8 di bab 10 di sananya. Kayak gitu. Oke. Untuk pembelajaran hari ini tentang peluang banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Alhamdulillah sudah di penghujung pembelajaran ini. Kita akhiri Bu Nisa untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan buat Bu Nisa. Untuk pembelajaran selanjutnya, oh iya, pembelajaran selanjutnya kalian PSAS ya. Bu Nisa berharap semoga